Shalom, pemirsa Safe Ministry. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, berkat luar biasa kita rasakan bisa bertemu kembali di channel The Safe Ministry bersama dengan pemirsa The Safe Ministry dan para panelis. Di sini ada Pak Tobing dan Pak Fajar yang sudah siap berdiskusi dengan pemirsa The Safe Ministry. Di mana channel ini adalah kami yang senang belajar dan membahas Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Dan pada minggu ini pelajaran Sekolah Sabatnya sangat luar biasa, yaitu mengenai penipuan terakhir setan. Kita akan mempelajari setiap topiknya lebih detail lagi, tapi sebelum itu kita akan membuka dengan doa yang dipimpin oleh Pak Fajar. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini Tuhan, kami akan mempelajari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Roh Kudus-Mu terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh memberikan sesuatu yang terbaik, khususnya bagi pemirsa yang mendengarkan pada saat ini. Kiranya Tuhan akan pimpin dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan gambaran apa yang akan kita pelajari selama 1 minggu ini dari Pak Tobi. Baik, pemirsa The Safe Ministry, seperti disampaikan tadi, ini adalah penipuan yang terakhir dari setan. Ya, jadi kalau penipuan yang terakhir, namanya terakhir, karena tidak ada lagi kesempatan lain, tidak ada lagi senjata lain, maka ini harus senjata yang paling pamungkas, senjata yang paling ampuh. Namun kita akan baca dulu di dalam ayat hafalan kita di Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Nanti kita akan lihat kemana hubungannya ayat hafalan ini, ya, mengapa kita bicara di sini firman-Mu adalah kebenaran. Apa kaitannya dengan penipuan yang terakhir yang dilakukan setan? Ada satu ilustrasi, ya, satu waktu di Chicago di Amerika terjadi satu kehebohan di mana pada hari itu sebenarnya baik-baik saja semua, ya, berjalan baik-baik saja awal mula, ya, orang-orang yang biasa melintas naik komuter lain di jalan apa namanya di jalan hambatan bebas hambatan di Kennedy dan Eisenhower, dan anak-anak berangkat ke sekolah seperti biasa, tapi tiba-tiba terjadi sakit yang tragis hari itu, ya. Ada beberapa meninggal hanya dalam beberapa jam setelah mereka minum sebuah obat atau kapsul yang disebut kapsul Tylenol. Lalu diuji kenapa terjadi kematian yang mendadak yang jumlahnya cukup masif ini. Lalu rupanya kapsul itu terbukti ada mengandung potasium sianida, ya. Jadi kalau sianida, ya, potasium sianida ini racun, ya. Racun yang mematikan, dan rupanya ada disinyalir ada orang yang mungkin mengalami gangguan jiwa yang sudah merusak obat itu, dan hingga sekarang itu menjadi misterius, ya. Tidak tahu siapa orang yang memasukkan unsur potasium sianida itu ke dalam racikan obat itu ketika obat itu dibuat. Nah, ini sama seperti kejadian yang terjadi di bumi pada saat ini. Alkitab, khususnya kitab Wahyu, sudah memberitahu ini kepada kita bahwa di akhir zaman, ya, hampir semua penduduk bumi itu, ya, sama-sama menikmati atau meminum dari anggur yang disebut anggur Babel. Apa itu anggur nanti, ya, dan mengapa disebut Babel, nanti kita akan pelajari sama-sama. Tetapi anggur Babel yang dimaksud di sini itu adalah dalam konteks keagamaan dan kerohanian. Inilah yang disebut dengan doktrin dan ajaran palsu. Jadi hampir semua penduduk bumi dikatakan menurut nubuatan Wahyu telah dimabukkan oleh doktrin dan ajaran palsu. Oleh karena itu, satu-satunya penawar, ya, kita kembali kepada ayat hafalan tadi, penawarnya dari racun anggur Babel ini yaitu firman Tuhan, ya, firman Tuhan. Itulah sebagai pengantar bagi kita pemirsa The Safe Ministry dan Saudari Beatrice, bahwa firman Tuhan adalah penawar satu-satunya untuk apa? Untuk menghadapi penipuan yang terakhir yang dilakukan setan.
Baik, Pak Tobing. Sekarang kita akan masuk ke topik yang pertama, yaitu mengenai jalan yang terlihat benar di mata manusia. Kita minta Pak Tobing juga untuk bisa menjelaskan hal-hal penting dari topik ini, Pak. Jalan yang terlihat benar. Nah, ini yang terlihat benar. Jadi memang kalau kita bicara sesuatu yang terlihat benar dengan yang lalu kita mau mengatakan bahwa itu tidak benar, itu memang menjadi satu kesulitan sendiri ya. Dalam pelajaran kita dikatakan bahwa nanti di akhir zaman itu akan muncul mesias-mesias palsu, nabi-nabi palsu, tentu mereka muncul dengan ajaran-ajaran palsu. Nah, supaya ajaran palsunya itu memikat hati, tentu mereka akan melakukan sesuatu yang juga eye catching, yang menarik perhatian, yaitu apa? Tanda-tanda dan mujizat-mujizat, ya, tanda-tanda dan mujizat. Sama seperti pada waktu Yesus di dunia dulu, dia sebagai Mesias, ya kan, dia sebagai Mesias, lalu dia banyak melakukan tugas kemanusiaan, tugas penyelamatan kepada orang-orang di sekitarnya, di mana Yesus oleh karena pada saat itu memang dibutuhkan melakukan mujizat-mujizat terhadap orang-orang yang membutuhkan. Ada orang yang sakit disembuhkan, yang buta dicelikkan, yang lumpuh dibuat berjalan, dan yang kerasukan setan bahkan disadarkan, yang mati bahkan dibangkitkan. Nah, cara yang sama juga dipilih oleh setan untuk mengadakan apa? Mengadakan mujizat-mujizat palsu. Dan yang paling menantang lagi adalah siapa yang mereka gunakan? Orang-orang jahat kah yang mereka gunakan? Oh, bukan. Ya, setan menggunakan bahkan mengincar orang-orang pilihan. Ya, mengincar orang-orang pilihan. Ini kan jadi tantangan tersendiri ya, ketika orang-orang pilihan, misalnya siapa sih orang-orang pilihan? Anggaplah misalnya tokoh-tokoh agama. Ya, tokoh-tokoh agama yang sehari-hari berkutat dengan ajaran agama, dengan kehidupan gereja misalnya kalau zaman Kristen saat ini gitu ya. Lalu orang-orang itu yang dipakai untuk membawa ajaran palsu itu, ya, membawa doktrin-doktrin palsu itu, lalu bagaimana umat akan bisa membedakan, apalagi jika dicampur dengan mujizat-mujizat palsu. Nah, dan lagi tantangannya lagi, siapa yang menjadi targetnya iblis untuk disesatkan? Kalau di dalam Wahyu 12 ayat 9 itu Beatrice dibilang menyesatkan seluruh dunia. Jadi dia nggak pilih-pilih, semua kalau bisa dia sesatkan, ya, semua dia sesatkan. Ini yang bahayanya lagi. Nah, oleh karena itu di Amsal Salomo juga sudah mengingatkan kepada kita hati-hati, ya, hati-hati. Di Amsal 14 ayat 12 dikatakan ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Hati-hati. Nah, ini salah satu yang perlu kita waspadai dari kita sebagai umat Tuhan, umat Kristen yang kita menjadi incaran juga dari penipuan setan ini adalah apa? Kita sering mengatakan, ya, pakailah hati nuranimu. Ya, gunakan hati nuranimu ya. Nah, hati nurani adalah sesuatu yang selama ini kita persepsi sesuatu yang baik, nggak ada masalah. Dan memang kita sering katakan, wah, itu orang tidak ada hati nuraninya gitu ya. Artinya hati nurani kita andalkan sebagai suatu alat atau suatu referensi, acuan bagi kita ketika kita mau melakukan sesuatu. Kita sering mengatakan ikutinlah hati nuranimu, gitu ya. Kalau kamu menurut hati nuranimu itu baik, ikuti saja, lakukan, bisa saja seperti itu. Tapi justru penggunaan hati nurani saja itu sangat bahaya juga. Karena apa? Karena perasaan kita itu akan sangat mudah disesatkan, ya, akan sangat mudah disesatkan walaupun seolah-olah itu benar. Kenapa dia mudah disesatkan? Kalau kita tidak punya acuan. Oleh karena itu, kalaupun kita mengacu kepada hati nurani, jangan lupa hati nurani kita pun harus kita biasakan mengacu kepada apa? Kepada firman Tuhan. Kalau pelajaran kita mengatakan sebaliknya, kita harus membenamkan diri. Ya, begitu dikatakannya, kita harus membenamkan diri di dalam firman Tuhan. Ini kalimatnya bagus sekali ya, kata-katanya bagus sekali. Sebaiknya kita membenamkan diri. Namanya membenamkan itu, ya, Pak Fajar dan Saudari Beatrice dan pemirsa di Safe Ministry, membenamkan itu ya sama dengan arti
membaptiskan. Ya, baptis itu kan artinya diselamkan, dibenamkan. Jadi supaya kita tidak terjebak dengan jalan yang terlihat benar, tidak ada cara lain. Kita harus mau dibaptis oleh firman Tuhan. Arti dibaptis oleh firman Tuhan ini ya kita diselamkan, artinya kita ditutupi oleh firman Tuhan. Ya, jangan kita di atas firman Tuhan, tapi firman Tuhan yang di atas kita. Demikian Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Pak. Siapakah sebaiknya saya dengar, Mesias palsu atau 3 malaikat? Karena saya mempunyai hak untuk memilih. Ya, memang setiap orang punya hak memilih, ya. Dan seperti tadi dikatakan, kesulitannya adalah kalau kita tidak punya referensi yang kuat, lalu ajaran atau doktrin palsu dari Mesias palsu yang terlihat benar itu, kita melihat bahwa itu benar dan akhirnya kita pilih, nggak salah kok yang kita pilih. Ya, oleh karena itu, kalau ditanya siapa sebaiknya yang kita pilih, supaya kita tidak tersesatkan, maka perhatikanlah amaran-amaran dari pekabaran 3 malaikat. Dengan cara apa? Selalu kembali menjadikan firman Tuhan menjadi acuan atau membenamkan diri kita di dalam firman Tuhan. Demikian, Saudari Beatrice. Baik, terima kasih, Pak. Pemirsa The Safe Ministry, hari berikutnya kita membicarakan tentang kebohongan lama tentang keabadian. Kita minta Pak Fajar untuk bisa menguraikan mengenai topik ini, Pak. Ya, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry ya. Pekabaran pada saat ini itu sebetulnya sangat urgent dan kita perlu hati-hati untuk dapat mengenali apa sih penipuan-penipuan pada akhir zaman. Dan tidak heran kebohongan lama tentang keabadian itu juga akan diungkap lagi ya, akan diungkap pada zaman saat ini. Mari kita coba baca dalam Wahyu 16 ayat 13 dan 14. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita lihat di sini berarti ada upaya yang sangat masif ya, upaya yang sangat besar-besaran di mana naga, kemudian binatang, kemudian nabi palsu itu berupaya keras untuk mempengaruhi umat-umat pada akhir zaman ini. Nah, siapa naga itu? Kita tahu bahwa itu adalah upaya daripada setan, Lucifer, kemudian binatang itu Kristen murtad gitu ya, atau mungkin denominasi yang lain. Dan nabi palsu ini adalah orang-orang yang mereka yang menyampaikan pekabaran-pekabaran yang palsu. Nah, sekarang pertanyaan itu adalah apa yang mereka sampaikan itu ya? Apa yang mereka sampaikan? Nah, ternyata salah satu penipuan besar yang dilakukan oleh mereka, tentunya tanpa kita sadari ya, yaitu tentang kekekalan jiwa. Artinya bahwa orang yang mati itu memang tidak benar-benar mati, tapi rohnya itu masih bergentayangan, masih ada satu kehidupan, dan mereka percaya bahwa orang-orang yang dicintai, orang tuanya, anaknya, bahkan mungkin kekasihnya, itu masih bisa dilakukan komunikasi dengan mereka. Dan ajaran ini memang sangat bertentangan dengan ajaran daripada Alkitab itu sendiri. Tadi di dalam ayat pertama dikatakan bahwa kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi memang betul-betul ajarannya itu berdasarkan ajaran daripada Kristus. Alkitab yang kita pegang menjadi salah satu. Apa sih yang dikatakan Alkitab tentang orang mati itu? Dan di dalam Alkitab katakan bahwa orang mati itu tidak tahu apa-apa ya. Mereka beristirahat, mereka ada di dalam tanah dan menunggu akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada waktu Yesus itu nanti datang pada kali yang kedua, mereka itu akan dibangkitkan. Akan dibangkitkan, mereka akan diubahkan menggunakan pakaian yang kekal, yang tidak dapat binasa. Nah, itulah kepercayaan yang umat-umat Tuhan itu mesti harus tahu bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu seperti itu. Sementara mereka pada waktu mereka mungkin mendengar berita atau trending topik, oh ya ada satu penampakan begitu ya, ada penampakan, mungkin bisa berbicara dengan orang tuanya yang kasih, bisa melakukan komunikasi dengan orang-orang yang sudah mati, mungkin tokoh yang mereka percaya. Nah, ini adalah
upaya-upaya daripada setan itu sendiri untuk melakukan satu penipuan. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Ada yang ingin saya tanyakan dari topik ini, Pak. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang bahwa orang mati itu tidak tahu dan tidak dapat berbuat apa-apa? Bagaimana kita bisa meyakinkan orang bahwa orang mati itu tidak tahu dan tidak dapat berbuat apa-apa? Tentunya kita kembali kepada Alkitab kita, Beatrice. Mari kita coba baca dalam Pengkhotbah 9 ayat yang kelima. Kalau kita yakin dan percaya bahwa firman Tuhan yang menguduskan umat-umat Tuhan saat ini, tentunya kita mau berlandaskan kepada Alkitab yang kita percaya sebagai firman Tuhan yang hidup ya. Pengkhotbah 9 ayat 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati, saya garis bawahi, tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Artinya orang yang sudah mati itu adalah orang yang sudah beristirahat, kehilangan pengetahuan, tidak ada kehidupan di dalam dunia orang mati itu sendiri. Kita yakinkan kepada orang, mungkin orang lain ya, yang mengatakan, wah, saya percaya kok, saya kemarin ketemu dengan orang tua saya bisa bisa berbicara. Nah, itu siapa? Ya, barangkali itu adalah upaya daripada setan untuk melakukan satu penipuan. Tapi di dalam firman Tuhan katakan, orang yang mati, mereka tidak tahu apa-apa. Bahkan kenangan semua mereka sudah lenyap. Tidak ada satu kegiatan apapun di dalam dunia orang mati. Nah, banyak yang percaya bahwa mereka bisa berbicara kepada orang tua mereka, saudara mereka. Ini adalah kepercayaan akan keabadian jiwa. Nah, inilah yang selalu didengung-dengungkan oleh setan, upaya setan untuk menipu umat Tuhan pada akhir zaman ini. Kalau kita tahu bahwa kita berlandaskan oleh firman Tuhan, kita tidak akan tertipu. Demikian, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Hari berikutnya kita akan membahas mengenai Babel Pusat Penyembahan Berhala. Kita minta Pak Tobing untuk bisa menjelaskan mengenai topik ini, Pak. Pemirsa The Safe Ministry, di zaman Babylon kuno dulu, kebiasaan menyembah matahari di beberapa negara seperti di Mesir, Asyur, Persia, dan tentu dimulai dari Babel, ya, itu adalah satu kebiasaan, suatu tradisi di saat itu, ya, mereka melakukan ritual menyembah kepada matahari, ya. Bahkan pada waktu di zaman Yehezkiel juga, ya, Yehezkiel dulu hidup sejaman dengan Daniel, dijelaskan di situ kalau kita baca di Yehezkiel 8 ayat 16 itu jelas-jelas dikatakan bahwa ada beberapa umat itu mereka membelakangi bait Allah, lalu mereka menyembah matahari, ya, menyembah matahari ke arah timur, ya, ke arah timur. Jadi mereka bukan menyembah Sang Pencipta, mereka malah menyembah matahari. Dan sekali lagi pemirsa The Safe Ministry, cara Lucifer ya selalu mirip-mirip dengan cara yang Allah buat. Kalau bait Allah pintu masuknya dari sebelah timur, ya, maka dibuat juga ini di sini menghadap ke timur, sama-sama seperti menyembah. Ya, kalau di bait suci, ya, bait suci itu sentralnya adalah pusat penyembahannya kepada Allah. Ini digeser sedikit objek penyembahannya, yaitu ke arah mana? Ke matahari. Ya, jadi sama seperti tadi juga, ya, bagaimana cara setan Yesus sebagai Mesias mengadakan mukjizat, ini juga begitu. Ya, ini juga begitu. Jadi mirip-mirip, dan memang akhirnya, ya, oleh karena mirip-mirip, ya, seperti yang sudah dinubuatkan di dalam Wahyu 17, ya, akhirnya memang ketika kekuasaan yang lama dulu berubah menjadi berganti baju, menjadi seolah-olah badan gereja, maka, ya, cara yang sama, kebiasaan-kebiasaan yang sama, terutama apa? Ya, terutama apa? Mereka dulu menyembah matahari itu di hari yang tertentu. Ya, di hari tertentu. Ya, yaitu di hari dibuat, ya, kalau menurut sejarah bahkan di tahun 321 Masehi, ya, tahun 321 Masehi sudah dikeluarkan suatu dekrit yang pertama,
ya mengenai apa undang-undang hari Minggu ya, undang-undang hari Minggu. Jadi kalau kita baca di sini ya dari Konstantin, hari terhormat matahari, biarkan para hakim dan orang-orang yang tinggal di kota-kota beristirahat dan biarkan semua bengkel ditutup. Jadi dalam skala kecil pada saat itu ya, dalam skala kecil ya paling tidak dikatakan biar semua orang beristirahat, bengkel-bengkel juga tutup ya. Ini kita jadikan di hari ini kita jadikan sebagai hari untuk penyembahan. Walaupun berubah yang dulunya itu untuk penyembahan ke dewa matahari, ini bergeser berbungkuskan apa? Gereja. Inilah yang apa cara-cara halus yang dibuat oleh setan di dalam melakukan penipuan terakhirnya. Demikian Saudari Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Saya mewakili pemirsa di Safe Ministry ingin bertanya, Pak. Bagaimana meyakinkan orang bahwa hari Minggu bukanlah perbaktian yang benar? Ya, jadi memang kalau mau meyakinkan pertama sekali kita dulu ya sebagai pembawa kabar Injil itu harus didapati, artinya hidupnya pun menunjukkan kasih kepada Allah. Kehidupan Yesus itu harus terpancar dulu dari kehidupan kita, lalu orang akan melihat, akan tertarik mempelajari kehidupan kita, dan disitulah juga kita akan menyampaikan bahwa sama seperti Yesus juga, bahwa Yesus juga menguduskan hari Sabat, hari ketujuh, ya bukan hari yang lain seperti yang dikeluarkan di dalam dekret ini. Demikian Saudari Beatrice. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa The Safe Ministry, hari berikutnya kita akan membicarakan mengenai panggilan untuk kesetiaan. Pak Fajar, hal penting apa yang perlu kita mengerti dari topik ini, Pak? Baik, Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry yang melanjutkan penjelasan dari panelis Saudara Elvin, ini panggilan juga yang sangat mendesak bagi umat-umat Tuhan untuk tetap setia kepada Tuhan yang kita sembah ya. Dan Yohanes Sang Kekasih itu sudah menuliskan di dalam Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7, ayat yang ke-8, ayat yang ke-9 itu pekabaran yang sangat mendesak dan memang harus kita imani ya, harus kita imani supaya kita memang betul-betul tetap memiliki satu kesetiaan kepada Tuhan yang memang patut kita sembah. Mari kita coba baca kembali supaya kita mengingatkan ya, Wahyu pasal 14 ayat yang ke-7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakan Dia karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ini pekabaran yang luar biasa menurut saya ya, dan pemirsa The Safe Ministry, ini amaran bagi kita supaya kita memuliakan nama Tuhan oleh karena penghakimannya sudah dekat. Kita sembah Dia oleh karena Dia sebagai pencipta yang menjadikan langit dan bumi dan semua mata air. Kemudian amaran yang kedua, dan malaikat kedua menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan yang ketiga ini sangat begitu ekstrim ya. Malaikat ketiga menyusul dan berkata dengan suara nyaring, jikalau engkau menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya, pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sebetulnya amaran untuk umat-umat Tuhan mengambil satu sikap supaya kita itu mengambil bagian di dalam iman kita, tetap setia kepada Tuhan. Mengapa kita mesti harus setia kepada Dia, menyembah Dia, memuliakan Dia, oleh karena penghakimannya sudah dekat dan Dia sebagai pencipta langit dan bumi. Kemudian kita diamarkan supaya kita meninggalkan Babel. Dan karena apa? Karena barang siapa yang tetap setia kepada Tuhan, dia akan terhindar dari anggur murka Allah. Tetapi bila mana mereka tidak setia kepada Tuhan, maka mereka akan meminum
anggur murka Allah itu sendiri. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Nah, Tuhan memanggil umat akhir zaman itu untuk kembali setia kepada firman-Nya. Dan tidak heran bahwa Yesus berdoa, kuduskanlah mereka dengan kebenaran-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Ini Beatrice, ini sangat luar biasa sekali ya. Kebenaran firman Tuhan, kita tahu bahwa firman Tuhan itulah satu-satunya firman yang patut kita pegang di dalam menghadapi serangan daripada setan, Lucifer, dan seluruh pengikutnya, semua ajaran-ajaran palsu yang mereka lontarkan. Dan tentunya sejarah juga akan berulang. Pada zaman kegelapan, sangat begitu masif ya pergerakan mereka. Jadi antara negara dengan agama mereka bersatu, mereka mewujudkan dan mereka menganiaya umat Tuhan, mengejek, menghina, membunuh, bahkan ya membinasakan, menghilangkan seluruh firman Tuhan. Dan sejarah itu akan berulang. Pada saat ini kita juga akan melakukan, tapi mungkin dengan cara yang halus. Karena apa? Lucifer adalah setan yang tahu bagaimana strategi yang tepat untuk saat ini. Barangkali kita mungkin membaca firman Tuhan, kita tidak tahu akan penipuan yang sangat begitu halus. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak, dari pembahasan tadi saya jadi ingin bertanya, dan mungkin juga Ya. banyak Pak The Safe Ministry ingin bertanya juga Pak. Bagaimana agar kita tidak terpengaruh akan mukjizat setan dan tetap setia terhadap penyembahannya kepada Tuhan? Bagaimana kita tidak terpengaruh akan mukjizat daripada setan ya, dan justru tetap setia terhadap penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan kepada Tuhan ini menjadi satu isu yang menarik ya. Bahkan mungkin dari dulu sampai sekarang isu tentang penyembahan ini selalu didengung-dengungkan ya. Dari sejak awal di kerajaan surga, bagaimana Lucifer itu berupaya untuk menyamai yang maha tinggi supaya dia juga ikut disembah ya, ikut disembah. Dan itu menjadi satu isu yang menarik sampai saat ini. Setan atau Lucifer itu berusaha untuk melakukan penipuannya. Nah, bagaimana supaya kita tidak tertipu dengan mukjizat? Setan juga bisa memberikan harta maupun segala sesuatu ya. Dan setan juga memiliki satu sahabat yang palsu. Ya, sahabat yang palsu. Tapi dari sini kita akan bisa lihat bagaimana sebagai umat Tuhan kita memiliki satu pilihan, apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak ya. Contohnya yang paling gampang supaya kita tidak terpengaruh oleh ajakan daripada setan dan tetap setia untuk menyembah kepada Tuhan. Itu di dalam ayat Yeskiel 20 ayat 12. Ini contohnya. Ini ada hari Sabat palsu dan hari Sabat yang kekal yang memang disediakan oleh Tuhan. Yeskiel 20 ayat 12. Hari-hari Sabatku juga kuberikan kepada mereka menjadi peringatan di antara aku dan mereka, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Ya, saya garis bawahi, supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Jadi hari Sabat itu sangat begitu penting, menjadi satu peringatan bagi umat Tuhan. Ayat 13, tetapi kaum Israel memberontak, mereka memberontak ya, terhadap aku di padang gurun, mereka tidak hidup menurut ketetapan-ketetapanku, dan mereka menolak peraturan-peraturanku yang kalau manusia melakukannya, itu akan hidup. Bahkan bangsa Israel itu menolak akan ketetapan-ketetapan daripada Tuhan. Padahal kalau mereka mengikuti ketetapan daripada Tuhan, mereka akan hidup. Kemudian, mereka juga melanggar kekudusan hari-hari Sabatku dengan sangat. Maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun dan hendak membinasakan mereka. Jadi isu yang menarik pada saat ini adalah tentang hari Sabat palsu dan hari Sabat kekal yang memang betul-betul disediakan oleh Tuhan. Nah, sekarang pilihan bagi kita semuanya. Apakah kita mau tetap setia mengakui Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi? Kita mengakui bahwa Dia adalah penyedia hari Sabat yang kekal ya, hari Sabat yang benar, bukan hari Sabat palsu yang disediakan oleh setan. Ini merupakan menjadi satu pilihan. Nah, kita kembali kepada Alkitab. Kalau kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang menguduskan kehidupan kita, maka kita akan terhindar dari penipuan setan ini. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Baik Pak, selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai kasih karunia untuk ketaatan. Pak Fajar boleh jelaskan juga Pak mengenai topik ini?
Ya, ini melanjutkan dari pelajaran hari Rabu ya, kasih karunia untuk tetap untuk ketaatan. Bagaimana pelajaran ini meminta kita apakah kita akan taat kepada Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Dia atau tidak. Atau malah justru tidak setia kepada Tuhan, justru menerima akan ajaran-ajaran yang lain. Nah, kita kembali kepada anggur Babel ini ya. Anggur Babel yaitu doktrin palsu atau sahabat palsu. Itu yang tadi yang sudah saya sampaikan, sabat palsu sebagai ganti hari Sabat dari perintah keempat yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, ajaran ini telah menipu jutaan orang dan banyak orang yang percaya. Banyak orang yang percaya dengan sabat palsu yang didengung-dengungkan oleh setan dan sepertiga malaikat kepada umat Tuhan pada akhir zaman. Padahal Tuhan mengatakan, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya. Artinya bahwa Tuhan tidak menginginkan supaya kita mengikuti sahabat palsu, tetapi kembali kepada sahabat yang benar. Sahabat yang benar. Dan Tuhan memberikan satu seruan kepada seluruh umat-umatnya, supaya kita itu keluar daripada Babel. Karena apa? Babel sudah rubuh. Mereka memiliki satu ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab itu sendiri. Nah, anjuran daripada Yesus, pergilah kamu, hai umat Tuhan, pergilah daripadanya, artinya kita meninggalkan ajaran sahabat palsu ini dan kita kembali kepada sahabat yang benar. Kasih karunia dan jabatan rasul itu menuntun semua bangsa supaya mereka itu percaya dan taat kepada namanya. Khususnya bagi umat-umat Tuhan, khususnya bagi gereja Advent, di dalam pemulihan hari Sabat adalah upaya daripada umat manusia untuk tetap percaya dan menyerahkan itu kepada Tuhan, bahwa melalui kasih karunia pengorbanan Kristus yang ada di kayu salib itu memberikan satu inspirasi bagi kita. Kalau kita menyambut akan kasih karunia yang diberikan oleh Yesus di atas kayu salib, artinya kita mau menerima apa yang diajarkan oleh Dia, kita mau menerima pengorbanan Dia, kita mengakui bahwa Dia adalah pencipta langit dan bumi, Dia adalah juru selamat bagi kita. Kenapa kita tidak mau menerima akan ajaran daripada Kristus itu sendiri? Salah satunya adalah hari Sabat, hari yang penuh dikuduskan, hari Sabat kekal bagi kita. Kalau kita menolak Sabat, berarti artinya kita juga menolak otoritas daripada Tuhan. Kita menolak Yesus, ajaran Yesus. Berarti kita menyembah oknum yang lain, tidak mengakui akan eksistensi daripada Tuhan yang patut kita sembah. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry. Ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan dan mungkin juga itu pertanyaan dari Ibu Wesye Sumarau atau juga keluarga Jelly Tulandi, Pak. Pertanyaannya yaitu, bagaimana kita agar selalu taat dan menghilangkan rasa mementingkan diri sendiri? Bagaimana kita agar selalu taat dan menghilangkan rasa mementingkan diri sendiri? Ya, kalau memang kita egois, kita selalu akan berpikir sesuai dengan pikiran dan hati nurani kita sendiri ya, kalau itu kita mementingkan diri. Tetapi kalau hati dan pikiran kita landaskan, kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, mana sih yang benar, ajaran mana yang benar menurut Alkitab, menurut firman Tuhan yang akan menguduskan kita. Nah, supaya kita akan tetap setia, cobalah kembali kepada Alkitab. Cobalah kita membaca firman Tuhan. Apa sih yang dikatakan oleh firman Tuhan? Karena apa? Firman Tuhan itulah yang akan menguduskan kehidupan kita. Firman-Mu ya adalah pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu adalah penuntun bagi kita dalam kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan, hidup kita itu akan dituntun oleh firman itu sendiri. Dan tentunya kesetiaan kita, ketaatan kita itu akan tetap terjaga. Tetapi bila mana kita selalu mementingkan diri kita, selalu kita memiliki satu pola pikir, pemikiran itu sendiri, tidak berlandaskan firman Tuhan, maka kita akan jauh daripada Tuhan. Dan tentunya kalau kita jauh daripada Tuhan, berarti tidak ada satu hubungan yang sangat begitu erat dengan Tuhan. Kita semakin jauh dengan kasih karunia yang Tuhan, justru kita akan menyembah kepada satu oknum yang lain. Dan jatuhnya adalah kita akan menjadi pengikut daripada setan atau Lucifer. Demikian Beatrice dan pemirsa The Safe Ministry.
Baik, terima kasih Pak Fajar. Tidak terasa kita sudah sampai di ujung diskusi kita dan kita akan mendengarkan kesimpulan akan pelajaran 1 minggu ini dari Pak Tobing. Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita dapati dari pelajaran 1 minggu ini ada 2 penipuan yang terakhir yang sangat halus yang setan lakukan, yaitu melalui konsep kebakaan jiwa atau kekekalan jiwa. Lalu yang kedua, merubah hari yang kudus yang Tuhan sudah tetapkan sebelumnya, hari Sabat sebagai hari ke-7, menjadi hari yang lain. Dan setan akan menjalankan misinya ini, yaitu melalui anggur Babelnya, melalui Babel. Siapakah Babel itu? Babel itu dilambangkan oleh 3 kekuatan besar, yaitu kekuatan gereja yang pertama, yang dulunya bukanlah sebuah kekuatan gereja, dulunya adalah kekafiran, berubah menjadi satu kekuatan gereja yang berpusat di Roma. Lalu yang kedua adalah kekuatan power dari suatu pengaruh Protestanisme yang sangat besar juga, dan yang ketiga adalah spiritisme, spiritisme. Maka dengan 3 kekuatan ini, iblis akan menjalankan 2 penipuan besarnya itu untuk memabukkan semua bangsa, untuk memabukkan semua bangsa. Dan bahkan setan berusaha menyesatkan orang-orang pilihannya, dan bahkan dia menggunakan orang-orang pilihannya, menggunakan tanda-tanda mukjizat untuk meyakinkan orang lain. Dan setan selalu menggunakan cara-cara yang mirip dengan yang Yesus atau Allah lakukan. Oleh karena itu, satu-satunya sumber keyakinan kita bukanlah hati nurani dan perasaan kita, tetapi sumber dan keyakinan kita adalah berpusat kepada ajaran kitab suci dan bukan kepada mayoritas yang diyakini oleh orang banyak. Karena bukan itu standar kebenaran. Standar kebenaran tetap kembali kepada firman Tuhan, karena firman-Mu adalah kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis dan terima kasih kepada pemirsa The Safe Ministry dimanapun berada. Kita berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan inspirasi baru akan penipuan-penipuan yang setan telah lakukan dalam dunia ini. Kita akan tutup juga dalam doa yang akan dipimpin oleh Pak Tobing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, sungguh sangat halus bagaimana setan mengadakan penipuan dengan 2 cara, yaitu konsep kebakaan jiwa dan juga merubah hari kudus yang Tuhan sudah tetapkan dari hari Sabat menjadi hari yang lain. Dan Tuhan juga mengajarkan kepada kami bahwa setan juga menggunakan 3 kekuatan besar yang kalau dibandingkan kekuatan kami itu tidak ada apa-apanya Tuhan. Namun ketika kami kembali selalu kepada firman Tuhan, maka hati nurani kami pun akan mengacu kepada acuan yang benar, yaitu firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kebenaran dan firman-Mu adalah Engkau sendiri, yaitu Allah sumber kebenaran. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami datang menyembah kepadamu Tuhan, membenamkan diri kami ke dalam firman Tuhan, mengizinkan Tuhan membaptiskan kami di dalam kebenaran-Mu Tuhan selalu, sehingga kami terlindung dari kekuatan anggur Babel yang menyesatkan hampir seluruh muka bumi ini, sehingga Engkau dapati tetap setia hingga Yesus datang nanti. Biarlah kami bersama pemirsa The Safe Ministry Engkau kumpulkan di surga yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Mohon ampun kami akan pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi kepada pemirsa The Safe Ministry dan para panelis. Kami berharap pemirsa The Safe Ministry mendapatkan berkat dan rasa sukacita yang sama seperti yang kami rasakan setelah berdiskusi Sekolah Sabat. Kami tidak sabar untuk bertemu kembali dengan pemirsa The Safe Ministry di pelajaran Sekolah Sabat berikutnya. Tetapi sebelum itu, kami minta pemirsa The Safe Ministry untuk bisa meninggalkan komentar, like dengan video kami, dan juga langganan di channel ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.